Halo guys, balik lagi kita sama gue Hilman, kita dari Sun Project. Gue akan ngejelasin nih soal buat kalian yang pengen ganti ban. Itu ada beberapa tips yang mau gue kasih tahu soal kalau lu mau ganti ban. Bisa dilihat di sini, ban itu kan penopang dari mobil yang menurut gue itu part yang penting kalau buat lu pergi jarak jauh. Wah, soal kaki-kaki tuh lumayan cukup penting, terutama untuk di handle, untuk di handling kita dalam mengemudi. Nah, ini gue mau ngejelasin soal kode-kode yang ada di ban di sini. Di sini ban yang sekarang gue pakai ini kan Achilles, dengan di sini ada keterangan 175 per 65 R14 82H. Oke. Nah, di sini gue mau jelasin dari 175 ini maksudnya adalah lebar dari ban itu sendiri dan satuan milimeter. Jadi ban ini memiliki lebar 175 mm. Kemudian di sini ada 65 itu di sini ya, 65 itu adalah aspek rasio dari ban. Di sini aspek rasionya 65% dari lebar ban itu sendiri. Dari ban itu 175, lebar ban 175, untuk ketinggian bannya yaitu 65% dari 175 lebar ban ini tersebut. Kemudian ada R ini mungkin orang bisa sering banget artiin soal rims ya, padahal sebenarnya enggak. R itu maksudnya adalah konstruksi dari ban ini, yaitu radial. Radial itu adalah ban yang memiliki serat baja. Jadi kalau kita buka nih ban itu ada serat-serat baja, itu namanya radial ya. Lalu ada di sini 14 itu artinya ban ini untuk velg yang berukuran ring 14. Lalu ada 82 ini adalah load capacity, yaitu berat yang bisa ditompang untuk mobil ini, yaitu 82 ini maksudnya bukan 82 kg ya. 82 ini adalah sebuah angka indeks. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Di sini adalah tabel indeksnya. 82 itu untuk berapa kilogram. Bisa kita lihat di tabel tersebut di sini. Lalu ada H ini adalah angka ini adalah speed, batasan speed yang bisa ditempuh oleh ban ini. Nah, H ini pun ada indikatornya. Bisa kita lihat di tabel di samping ini. H itu bisa mencapai berapa kilometer untuk kita menggunakan ban ini. Oke. Kenapa menurut gua kalian itu perlu untuk mengetahui kode-kode yang ada di ban ini? Karena untuk mengetahui juga spek apa yang akan digunakan di mobil kita. Nah, makanya kita harus tahu. Jadi spesifikasi ban itu kayak apa. Oke, kebetulan pas gue lagi syuting ini kita lagi hujan ya. Kalau dilihat Cibubur sore ini lagi hujan. Karena gue lagi di toko ban, gue mau ganti ban gue. Gue mau ganti ban gue itu yang ukurannya lebih lebar, tapi masih cocok untuk di mobil gua. Nah, kenapa bukan ganti mobil lebih lebar? Karena biar untuk daya cekram di mobilnya itu lebih enak. Jadi handling kita mengemudi itu lebih enak. Oke, langsung aja kita ke tokonya. Oke, ini gue udah di toko ban di daerah Cibubur nih. Namanya Mandiri Jaya Ban ya? Bener ya? Mandiri Jaya Ban di Jalan Alternatif Cibubur. Nanti bisa lihat di sini alamatnya. Oke, kan yang tadi gue bilang gue mau ganti ban yang lebih lebar dari ukuran standar. Ini dia sama
yang punya tokonya, Om siapa Om namanya Om? Hin. Akin. Oke, Om Akin ya. Om Ahin. Nah ini kalau mau buat lo yang rumahnya daerah Cibubur bisa ke toko ini. Gua tadi udah sempat ngobrol sebelumnya, gua mau direkomendasiin ban Dunlop ya, Om. Ini ban Dunlop kelebihannya apa sih Om? Biasanya dia lebih lembut. Lebih lembut ya? Oke, lebih lembut jadi enak. Terus ini kan lebih lebar ya? Lebih lebar nih dari ukuran standar ya. Nah ini kalau lebih lebar tuh ngaruhnya apa sih Om? Ada plus minus sih. Kalau teorinya kalau ban makin lebar di jalan tol atau di tikungan makin enak, makin stabil, dan nyekam kan. Cuman kalau di jalan biasa ya agak disetir agak berat. Ada plus minus lah. Pokoknya tergantung orang kebutuhannya yang mana. Gitu. Jadi lebih ngaruh di buta ya tadi ya. Di tol atau tikungan lebih enak biasa kalau makin lebar. Makin stabil deh. Makin stabil. Oke. Ini kan ban Dunlop ini, ban ini kan ada arahnya nih ya Om ya. Kalau nggak salah kan ada macam-macamnya juga ya. Ban garis besarnya ada 3 tipe. Ya. Satu tipe rotasi. Kalau rotasi itu dalam artinya dia satu arah untuk kiri kanan. Nah kelebihannya dia kalau ada genangan air, kalau orang terobos itu nggak goyang, cepat ngebuangnya. Terus kedua dia tipe asimetris. Kalau asimetris itu bagian luar sama kiri kanannya beda. Dia in out. Nah itu keunggulannya apa Tom? Dia keunggulannya biasanya kalau ban asimetris nggak berisik. Dia bisa untuk kiri bisa kanan, lain daripada yang rotasi. Kalau rotasi kan kiri kanan. Kalau asimetris karena in out kan yang penting posisi di luar, jadi kalau dipunya boleh. Satu lagi kembang yang umum, jadi dia bolak balik mau kemana aja bisa. Itu yang simetris ya? Itu ya biasa, bener. Oke. Jadi tergantung kebutuhan semuanya sih. Kira-kira kalau untuk ban di dalam kota biasa aja gimana? Ya biasanya kalau anak-anak muda tuh paling suka kan sport. Kalau sport biasanya kembangnya yang rotasi. Dia lebih keren, lebih sporty. Terus tapi kalau yang nyari orang kayaknya kenyamanan ya asimetris. Dia nggak berisik. Tapi ada juga orang tipenya nggak mau ribet, mau ke kiri ke kanan, terus kalau makan sebelah bisa dibolak-balik ya tipe yang biasa, simetris. Oke. Kalau anak muda ini kan biasanya kehambat budget nih Om ya. Ada rekomendasi nggak sih untuk ban yang murah tuh kayak gimana? Atau merek apa, pakai apa? Biasanya sih tergantung ukurannya, ada suatu merek tertentu ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal gitu. Tapi kalau umumnya sih kita jangan cari yang murah banget ya. Tapi kualitasnya bagus. Ya cukup lah Dunlop. Dunlop ya. Oke. Gini ya. Terus kalau misalnya kita mau beli ban nih, kira-kira apa aja sih yang harus diperhatiin? Apanya? Yang harus diperhatiin kalau kita mau beli ban? Ya kita nyari, kita sering jalan kemana, jadi kegunaannya di mana gitu. Yang tadi saya bilang kalau misalnya sering lagi musim hujan begini, kalau mau ya nggak selip gitu ya yang tipe bannya yang rotasi. Tapi kalau misalnya sering jalanan di jalan tol atau tikungan, jadi ambilnya bannya agak lebih gedean dikit. Oke. Terus juga kalau kita lihat di ban itu kan kayak ada kode produksi ya Om ya? Nah itu kalau kode produksi ngaruh nggak sih? Misalkan udah makin lama makin nggak enak atau gimana? Itu kode produksi itu sebenarnya buat nentuin garansi pabrik. Biasanya garansi pabrik 5 tahun. Misalnya bannya tahun 2020. Jadi garansi pabriknya tuh sampai 2025 begitu. Tapi sebenarnya sih nomor 1 yang paling pengaruh di ban cara penyimpanan. Biar ban baru juga kalau nyimpannya kena sinar matahari langsung atau ke tempatnya lembab namanya karet kan pengaruh. Gitu. Oke. Kalau untuk perawatan ban misalnya kita udah beli nih, biar bannya awet tuh harus diapain sih Om? Parkirnya jangan sembarangan. Mesti tempat yang teduh, yang nggak lembab, yang nggak kena sinar matahari. Terus minimal juga misalnya mobil jarang dipakai, ya mesti seminggu sekali lah dibawa muter. Jangan satu titik, kasarnya di situ aja kelamaan diem.
minimal seminggu ajak muter lah. Udah sebentar enggak. Ada lagi nggak Om kira-kira? Ya udah lah itu. Kalau masalah tekanan nih, itu ya penting nggak sih Om? Angin perlu juga itu. Misalkan kita kelebihan atau kekurangan ada ngaruh nggak? Pengaruh. Kalau biasanya sih kalau misalnya anginnya kebanyakan kalau di ban itu yang botaknya tengahnya duluan. Oh gitu. Terus kalau anginnya kedikitan yang botak kiri kanannya. Jadi angin mesti pas. Iya iya. Kalau untuk mobil sedan nih biasa standarnya berapa sih? Biasanya sih tekanan 30 sampai 35 lah selera. Kalau diikutin jalanan kita cukup itu. Oke gitu. Kalau buat yang gini Om, misalkan ada yang mau naik ukuran, kira-kira ada standar yang harus atau ada yang harus diperhatikan nggak sih? Kalau mau ganti ukuran, naik ukuran? Kalau naik ukuran, kalau rekomend pabrik sih biasanya dari ban standarnya itu paling maksimal kalau masih bisa pakainya masih enak gitu, naik 2 lah. Misalnya situ kan 14, maksimal 16 lah masih enak gitu. Kalau lebih dari itu kenapa? Bisa, cuman bannya kan makin keras. Jadi dilihatnya cakep, dipakai nggak nyaman. Jadi teorinya tuh ban kalau makin tebel, makin gede, di jalan biasa enak dia membah kayak shock breaker. Cuman di jalan tol atau tikungan agak melayang, soalnya ketinggian. Terus kalau ban makin tipis, di jalan tol atau di tikungan makin enak, makin napak, digigit. Gitu. Nah kalau buat kita biar enak jalan tol ya nyari tengah-tengahnya aja lah. Nggak tipis, nggak tinggi, sedang. Tapi kalau situ sering jalan biasa aja nggak jalan tol atau nggak tikungan, iya mendingan banin tebel. Jalannya maksudnya nggak kenceng-kenceng gitu. Jadi lebih enak, lebih empuk. Sebenarnya kan ada mobil yang bannya tipis itu sebenarnya nggak enak. Kalau di jalan biasa keras. Tapi di jalan tol tikungan enak, dia stabil. Terus ban juga itu kan dari segi tinggi. Nah sekarang dari segi lebar. Kalau ban makin lebar, di jalan tol sama tikungan juga makin enak dia, makin napak. Cuman di jalan biasa, setir agak berat. Nah makanya tergantung kita ukurannya mau kemana ya? gitu ya. Kembali ke kita. Gitu. Tapi ini kan saya mau ganti 185 per 65 ya tadi ya? 185 60 14. Oh iya 185 60 14 itu kalau untuk dipakai jauh gimana Om? Kan aslinya situ kan 175 65 14 ya lebih enak lah, lebih stabil, lebih lebar kok. Terus di jalan biasa juga karena naiknya cuma sekitar 10 mili ya 1 cm ya kalau pakai hitungan lah, pakai angka ya 7 sama 8 lah, nggak beda jauh lah plus minusnya gitu. Kalau di jalan tolnya misalnya nilainya kalau pakai yang lebar nih jadi nilainya 8 lebih enak. Nah kalau aslinya situ kan 175 nilainya 7. Tapi kalau kita balik kalau di jalan biasanya ban situ kan 175 ukurannya. Dia angkanya 8. Nah yang 185-nya 7 kebalikannya. Maksudnya nggak berat. Oke. Tapi nggak beda jauh lah 7 sama 8. Oke. Om, ini kan kalau kita lihat Om juga jual ban bekas ya? Iya. Nah, ini ban bekas tuh ban gimana sih Om? Bekas dipakai atau kalau saya ban bekasnya biasanya orang tukar tambah kebanyakan. Kadang-kadang orang selera dari gede dikecilin, dari kecil atau digedein. Jadi begitu dia tukar tambah. tuh kan kalau ban vulkanisir tuh gimana? Kalau ban kanisir itu biasanya ban truk, itu biasanya ban botak itu dilapisin lagi pakai karet terus dicetak lagi. Oh jadi kalau ban vulkanisir bukan untuk ban untuk. Nah terus ada lagi kalau yang di pinggir-pinggir jalan tuh biasanya kan itu namanya ban ukiran, udah botak diukir. Bedanya gitu. Jadi kalau kanisir ditambahin daging maksudnya karet. Kalau ban ukiran udah botak diukir lagi sama tipis. Oh gitu guys, jadi perbedaan antara ban bekas sama ban ukiran sama ban vulkanisir ya. Nih, ini bisa dilihat ini contoh ban yang bekas ya Om.
banyak juga ya Karena solusinya. ban bekas juga nggak selamanya jelek. Kayak orang kadang-kadang ngambil mobil tipenya yang standar gitu kan. Biasanya kalau standar kan dia peleknya kaleng atau peleknya kecil, dia sengaja begitu. Jadi dia langsung tukar tambah, ganti digedein gitu. Jadi selera dia modelnya. Main nggak selamanya juga sih ban bekas jelek juga. Kadang-kadang dari showroom langsung ditukar orang. Oh, iya. Tergantung. Iya. Iya. Jadi gitu ya soal ban bekas, ban baru gitu ya. Gitu. Nah, ini Saya juga jual ban bekas juga kan kadang-kadang kan nggak semuanya orang ada uang ya. Kadang-kadang misalnya bannya pecah tapi dia nggak ada uang kan. Jadi otomatis ya kalau sudah jual ban bekas yang pembantu juga daripada mobil nggak bisa jalan kan. Gitu. Pembantu juga. Nggak selamanya orang tuh beli ban baru gitu. Kalau nggak ada uangnya kan gimana? Terus mobil mau dipakai. oke, terus ini Om. Kan kalau kita lihat nih, saya kan beli ban baru nih langsung di balancing nih. Kenapa sih kalau ban baru tuh perlu untuk di balancing? Kalau balancing kan itu ditambahin timah di peleknya ya. Nah, balancing sendiri itu sebenarnya perpaduan antara ban sama pelek dicari keseimbangannya. Biar ban bulat, pelek juga udah bulat tapi masih ada nggak bulat 100% sebenarnya. Makanya dicari titik beratnya, makanya ditambahin timah. Itu gunanya balancing. Jadi supaya kita nggak geter. Boleh dilihat nggak timahnya kayak apa? Mana timah, Pak? Bisa dilihat nggak ya? Ini timah kayak gini. Dipasangnya di mana? Peleknya. Oh, di dalam Peleknya ya. Oke, ini jadi balancing itu ditambahin timah itu untuk buat nyimbangin ya? Oke, gitu. Jadi fungsinya balancing itu buat nyimbangin. Ya. Oke, ini Om. Nah, ini kan kayaknya ini toko udah lama ya, Pak? Dari 2001, 19 tahun. Oh, udah 19 tahun. Kayaknya saya dulu masih kecil juga pernah kesini sama bapak saya soalnya. Oke, kelebihannya beli di sini apa nih Om? Biasanya sih kata orang-orang lebih murah. Oke, lebih murah ya. Servisnya juga lebih bagus. Kita mending ngomong. Pokoknya di sini aja. Om. Apa ada cabang lagi? Kalau saya sendiri di sini, tapi saudara saya semua main ban. Oh gitu. Oke, buat yang rumah di daerah Cibubur bisa kesini nih. Nggak jauh dari Mall Ciputra nih. Dulu gue pas masih kecil, buka gue pakai mobil Kijang kotak perang sini. Jadi bisa belanja ke mall ya. Iya. Jadi tinggal. Ini dia. Selesai balik. Pokoknya jual pelek juga ya, Mas? Iya. Oke. Pelek baru yang bekas Om? Kalau baru ada, bekas ada. Tapi ori apa ada yang replika? Biasanya sih replika impor. Replika impor ya? Taiwan sama Cina. Jual apa aja dong peleknya? Saya semua merek. Semua merek nih. Semua PCD juga? Kalau PCD kan pelek. Nah sekarang nanya merek ban apa? Ada ukuran Nanya pelek apa ban nih sekarang? pelek nih sekarang pelek. Ah, pelek ya yang umum aja lah. Yang Lebih fokus ke ban. fokus ke ban, pelek. Cuman biasanya kan kalau ban kan temannya pelek, jadi mesti ya ada lah. Oke. Baik juga nih Pak. Saya nanti kalau ganti pelek kesini dulu Om. Kalau yang apa? Untuk biasanya harga di bawah ada apa waktu itu? Untuk harga yang nggak terlalu mahal gitu. Untuk anak muda Murah semua. murah berapa Om? Yang penting lancar. Yang penting ada untung. Paling koleksinya paling apa ya? Paling langka pernah punya apa nih Om? Pelek. Yang umum aja lah. Soalnya saya fokus di ban biasanya. Oh gitu. Iya. Pelek mah buat lengkapin doang. Oke nih Om, kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih, makasih banyak nih. Ini kita masih di balancing ya, ban ya? Itu di balan Oh di balance tinggal dipasang doang ya? dipasang. Oke nih. Sama tinggal dibayar. siap. Makasih banyak nih Om, waktunya buat sharing masalah ban. Kita mau sharing buat teman-teman yang pengen ganti ban. Boleh. Terus Bisa beli juga kalau mau nanya dulu nggak apa-apa, konsultasi biasa orang begitu.
Apalagi kan zaman sekarang kan online deh. Biasa tuh orang ngecek-ngecek dulu harga gini-gini. Cuma kadang-kadang kalau setahu saya kalau online tuh dia ya belum ongkos kirimnya, belum dipasang, belum dibalancing. Sebenarnya jatuhnya agak ya tinggi juga sebenarnya. Cuma orang lihatnya nilainya aja, oh di internet segini, nggak taunya dia nggak tahu tuh ada embel-embelnya lagi, ya kan? Kadang-kadang begitu. Nah, langganan saya juga biasanya begitu, dia ngecek dulu nih segini-segini. Nah akhirnya bisa seminggu atau 3 hari dia balik lagi, dia beli lagi. Gitu. Kalau mau nanya dulu, bisa ya di bawah sini ya, nanti kita share kontaknya, nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi gitu kan kalau sama saya juga kan maksudnya kalau nggak online kan kita nggak tahu fisiknya kan yang tadi situ bilang tahun berapa bannya kita nggak tahu kan. Nah kalau ada saya kan saya bilang ini tahunnya tahun berapa dikasih tahu. Terus begitu kan ada garansi pabrik 5 tahun. Nah kalau di online setahu saya sih nggak ada, beli putus aja. Siap. Kita rekomendasi buat kalian yang rumahnya sekitaran Cibubur bisa mampir ke sini ya di Toko Mandiri Jayaban. Oke, mungkin segitu aja video di kali ini. Terima kasih untuk semua yang udah nonton. Kalau berasa video ini bermanfaat silahkan like, subscribe, dan komen dan di bawah sini ya. Oke, bye.